Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga seri yang keempat. Kitab Amos pasal 4 dengan perikop terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Ibadah orang Israel adalah ibadah yang jahat dan orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, Tuhan atas hari Sabat memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu akan diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban syukur dari roti yang beragi, dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu. Sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu
seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikkan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikkan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amos Fasal yang keempat. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang orang yang tidak mau berbalik dari dosanya dan penghakiman Tuhan berdasarkan ayat panduan perenungan. Terang besar Alkitab Amos 4 ayat 6 dan 12 dengan bunyi nas. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Penghakiman Tuhan sering disalahartikan sebagai hukuman yang sewenang-wenang untuk membuat orang berdosa itu menderita karena kesalahan mereka. Oleh sebab itu, beberapa orang berharap itu jatuh pada musuh mereka, sedangkan yang lain takut hal itu menimpa mereka. Amos telah memperkatakan perkataan nubuat kepada orang-orang Israel selama masa kemakmuran nasional mereka. Oleh karena orang-orang itu hanya berpura-pura beragama, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kemewahan yang memanjakan diri dan menindas orang miskin. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah situasi mereka saat itu terdengar seperti situasi kita saat ini? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, Tuhan telah menyampaikan lewat segala cara yang dicobanya untuk mendapatkan perhatian Israel, baik itu melalui kekeringan, wabah penyakit, dan perang, dan lain-lain. Namun mereka tetap bertahan dalam pemberontakan mereka itu. Tapi ini belumlah akhir, karena Tuhan menggambarkan Israel sebagai puntung yang dipungut dari api. Lihat ayat yang ke-11. Mengapa? Ya, karena Tuhan memiliki kerinduan untuk menyelamatkan mereka dan bukan menghancurkan. Tuhan ingin melihat keadilan dipulihkan di Israel. Jika tidak, maka pada akhirnya orang-orang Israel itu akan menghadapi perhitungan terakhir dengan Tuhan. Berdasarkan ayat yang ke-12. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, Amos 4 mengingatkan kita pada hari ini
betapa seriusnya Tuhan menanggapi penganiayaan terhadap orang miskin dan kegagalan keadilan itu sendiri, maka penghakiman akan menjadi ekspresi kasih Tuhan bagi mereka yang tertindas. Namun, penghakiman atau penghukuman Tuhan itu juga menjadi cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada hubungan yang benar dengan Dia. Oleh karena itu, pena ilham ilahi roh nubuat sejarah para nabi jilid 2 halaman 72 alinea pertama dan terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat The Desire of Ages halaman 555 dan 556 memberi nasihat dan memberikan kita amaran bahwa bila mana Allah berbicara kepada kita umat-umatnya melalui berkat-berkat yang dikaruniakan, dan jika semuanya ini tidak juga dihargai, maka Allah akan berbicara kepada kita melalui berkat-berkat yang telah diambil kembali dari kita, yakni melalui hukuman, agar kita umat-umatnya dapat melihat dosa-dosa kita dan kembali kepadanya dengan segenap hati kita. Sebab tidak ada pertobatan yang asli yang tidak menghasilkan reformasi, dan kebenaran Kristus bukanlah jubah untuk menutupi dosa yang belum diakui dan yang belum dapat dikalahkan. Pertobatan sejati adalah prinsip kehidupan yang mengubah karakter dan yang mengontrol tingkah laku. Pertobatan yang kudus adalah keutuhan bagi Tuhan, dan itu adalah penyerahan seluruh hati dan hidup kepada berdiamnya prinsip sorga. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, semoga melalui pasal yang keempat kitab Amos ini menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita bertobat dari dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh dan meminta belas kasihan kepada Tuhan sebelum hari perhitungan yang besar itu tiba. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Tak lupa kami ucapkan selamat hari Sabat, selamat berbakti kepada sahabat-sahabat firman Gereja Masihi Advent hari ke-7 dimanapun berada. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Shalom.